waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Harga kebutuhan pokok dari bulan Juli sampai dengan Agustus ini insya Allah alhamdulillah sampai dengan hari ini stok dan harga-harga masih terpantau aman dan terkendali seperti itu. Atensi masyarakat di Kota Bau-Bau ini membangun rumah sangat tinggi sekali, tetapi diikuti dengan pelanggaran yang tinggi juga. Dari kawasan Jalan Limbawalio, Kelurahan Tanganapada, inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan terlebih dahulu pokok-pokok berita utama. Komoditi sayur-sayuran termasuk cabai di Bau-Bau beberapa pekan terakhir terpantau turun harga. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bau-Bau mencatat telah menangani sebanyak 177 pelanggaran Perda ataupun Perkada sejak Januari hingga Juli 2024. Inilah Warta Kepton selengkapnya hari ini Rabu 21 Agustus 2024 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Kami sampaikan berita yang pertama, komoditi sayur-sayuran termasuk cabai di Bau-Bau beberapa pekan terakhir terpantau turun harga. Dan mengenai hal tersebut selengkapnya dilaporkan reporter Waode Nurliani. Pemerintah Kota Bau-Bau berhasil menjaga harga komoditi tetap stabil sejak 2 bulan terakhir, bahkan selama berlangsungnya sejumlah event menyambut HUT kemerdekaan RI. Hingga memasuki pekan ke-4 Agustus, harga kebutuhan pokok di Bau-Bau masih terpantau stabil, sejumlah cabai dan beberapa komoditi sayur mayur kembali turun. Berdasarkan laporan perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan kebutuhan strategis lainnya, aneka cabai rata-rata turun mulai dari persentase 4 hingga 12%. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau Laude Ali Hasan mengatakan pihaknya rutin berkoordinasi bersama seluruh distributor di Kota Bau-Bau, salah satunya Bulog, agar menjaga stok barang seperti beras, gula, dan minyak tetap tersedia sehingga tidak terjadi gejolak harga. Terkait dengan stok kebutuhan pokok maupun harga-harga yang ada di pasar, tingkat pasar di Bau-Bau ini sampai dengan hari ini berdasarkan hasil pemantauan dan laporan teman-teman di lapangan, harga kebutuhan pokok dari bulan Juli sampai dengan Agustus ini insya Allah alhamdulillah sampai dengan hari ini stok dan harga-harga masih terpantau aman dan terkendali seperti itu. Awal pekan ke-4 Agustus untuk harga cabai mulai dari 41 turun menjadi Rp36.000 per kilogram, cabai merah keriting dari Rp40.000 menjadi Rp36.000 per kilogram. Begitupun dengan bawang merah dari pekan ke pekan terus mengalami penurunan harga. Saat ini ditemukan di pasar Rp25.000 per kilogram. Untuk kol dari Rp20.000 turun menjadi Rp12.000 per kilogram, sedangkan tomat dari Rp6.000 menjadi Rp5.000 per kilogram. Turunnya harga sayur mayur karena ketersediaan di pasar melimpah, suplai dari petani lokal dan daerah pemasok lainnya seperti Kabupaten Buton hingga wilayah Sulawesi Selatan. Selain sayur mayur, telur ayam juga turun semula Rp60.000 menjadi Rp58.000 per rak. Begitupun dengan gula pasir, pekan ini ditemukan Rp18.000 per kilogram. Turunnya harga telur ayam karena harga pakan ikut turun, sedangkan gula pasir terjadi penurunan harga di tingkat distributor. Komoditi pokok lainnya terpantau stabil, tidak ada pergerakan harga. Misalnya beras premium 788 dan anak beruang masih Rp15.400. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bau-Bau mencatat telah menangani sebanyak 177 pelanggaran Perda maupun Perkada sejak Januari hingga Juli 2024. Selengkapnya dilaporkan rekan reporter Afriansyah. Atensi masyarakat di Kota Bau-Bau ini membangun rumah sangat tinggi sekali, tetapi diikuti dengan pelanggaran yang tinggi juga. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Bau-Bau mencatat telah menangani sebanyak 177 pelanggaran peraturan daerah atau Perda maupun peraturan kepala daerah atau Perkada sejak Januari hingga Juli 2024. Kepala Satuan Kasat Pol PP Kota Bau-Bau, Elem Takdir, mengatakan dalam melakukan pengawasan paling banyak ditemui pelanggaran terhadap Perda nomor 9 tahun 2017 tentang penyelenggaraan izin mendirikan bangunan atau IMB sebanyak 89 kasus. Dikatakan Takdir, pihaknya banyak mendapati masyarakat melakukan pembangunan rumah tanpa mengantongi IMB dari pemerintah.
Kalau kaitan dengan pembangunan di Kota Bau-Bau ini, saya kira atensi masyarakat di Kota Bau-Bau ini membangun rumah sangat tinggi sekali. Tetapi diikuti dengan pelanggaran yang tinggi juga. Jadi mungkin kami yang kalau dalam pengawasan bangunan ini, pertama masyarakat yang kita temui itu kebanyakan belum punya IMB, izin mendirikan bangunan. Atas pelanggaran tersebut, kata Takdir, biasanya penanganan dilakukan dengan meminta masyarakat untuk segera mengurus IMB. Diakuinya, kalaupun dalam mengurus IMB membutuhkan waktu, pihaknya kerap berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) selaku instansi teknis agar bisa mengeluarkan surat keterangan sementara terkait kelayakan lokasi untuk kegiatan pembangunan rumah. Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Bau-Bau, Arifin, menambahkan angka pelanggaran yang cukup signifikan berikutnya, yaitu pelanggaran terhadap Perda nomor 12 tahun 2011 tentang izin penyelenggaraan reklame sebanyak 67 kasus. Ia mengatakan pelanggaran Perda ini berupa pemasangan reklame yang telah melewati batas waktu, serta ada juga yang tidak sesuai tempat pemasangan sebagaimana lokasi yang telah ditentukan. Iklan itu biasa kan ada tantangan dari perizinan, biasa ada sudah berakhir batas berlakunya masih terpasang, makanya kita turunkan itu. Kan biasa ada parat dari perizinan, tanggal sekian batasnya, dia belum bongkar, akhirnya kita turunkan. Arifin mengatakan pelanggaran Perda nomor 2 tahun 2017 tentang penyelenggaraan tempat hiburan malam sebanyak 9 kasus, didominasi karena banyak pekerja THM dari luar daerah belum mengurus domisili. Selain itu, pelanggaran terhadap Perda nomor 2 tahun 2009 tentang garis sempadan sebanyak 7 kasus, serta 1 kasus pelanggaran terhadap Perda nomor 29 tahun 2009 tentang izin usaha hotel dan penginapan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kami sampaikan berita informasi berikut ya pendengar. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah atau Bapeda menggelar musyawarah perencanaan pembangunan RPJMPD Kabupaten Buton Utara tahun 2025-2045 bertempat di Aula Bapeda Selasa 20 Agustus 2024. Wakil Bupati Buton Utara Ahali mengatakan proses penyusunan RPJPD Kabupaten Buton Utara mengacu kepada visi RPJPN atau Visi Indonesia Emas 2024. Menurutnya agar terjadi sinkronisasi dokumen perencanaan, maka RPJPD Kabupaten Buton Utara juga mengacu kepada visi RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2045, yaitu terwujudnya Sulawesi Tenggara yang berdaya saing, maju dan berkelanjutan. Beberapa isu strategis yang menjadi tantangan untuk dirumuskan dalam RPJPD Kabupaten Buton Utara tahun 2025-2045, yaitu sumber daya manusia yang berdaya saing, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif, ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai, keamanan, stabilitas, ketahanan sosial dan budaya, lingkungan hidup yang berkualitas, serta penataan dan pemanfaatan ruang yang tepat dan bijaksana. Memperhatikan visi nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara serta tantangan atau peluang yang ada saat ini dan ke depan nantinya, maka dirumuskan visi RPJPD Kabupaten Buton Utara tahun 2025-2045, yaitu terwujudnya Buton Utara yang berdaya saing, sejahtera, dan berkelanjutan. Kita ke berita yang terakhir. Kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah di Kepulauan Buton diharapkan memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja negara dengan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Hairul Mulko.
Besar harapan kami baik Satker maupun Pemda yang mengelola anggaran ini bisa memanfaatkan dana ini semaksimal mungkin sehingga bisa mengakselerasi. Kepala Kantor Pelayanan Perbendara Negara KPPN Bau-Bau, Aang Junaidi, meminta kementerian lembaga dan pemerintah daerah di Kepulauan Buton dapat memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN dengan semaksimal mungkin sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal itu ditegaskan Aang Junaidi saat menggelar forum konsultasi publik atau FKP dan koordinasi pelaksanaan anggaran semester kedua tahun 2024 di Kota Bau-Bau pada Selasa pagi. Besar harapan kami baik Satker maupun Pemda yang mengelola anggaran ini bisa memanfaatkan dana ini semaksimal mungkin sehingga bisa mengakselerasi kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat di Kepulauan Buton. Aang Junaidi mengatakan alokasi APBN yang dikawal oleh KPPN Bau-Bau di tahun 2024 ini 5 triliun rupiah. Untuk satuan kerja kementerian lembaga dialokasikan sebesar 964 miliar rupiah. Kemudian anggaran transfer ke daerah untuk mendukung pemerintah daerah di Kepulauan Buton sebesar 4,1 triliun rupiah. Nah, untuk belanja pemerintah pusat ini yang dialokasikan ke 106 Satker di wilayah Kepulauan Buton ini terdiri dari belanja pegawai 358 miliar, belanja barang 397 miliar, belanja modal 208 miliar, yang mana total persentase penyerapan atau realisasi sampai dengan kemarin 19 Agustus 2024 itu sebesar 56,9%. Sementara itu, untuk dana transfer ke daerah yang disalurkan oleh pemerintah pusat untuk mendukung pemerintah daerah di lingkup Kepulauan Buton sudah terrealisasi sebesar 2,5 triliun rupiah atau sebesar 60,9%. Dengan rincian dana bagi hasil dari Pagu 190 miliar rupiah sudah terrealisasi 39,5%. Dana alokasi umum dari Pagu 2,6 triliun rupiah sudah terrealisasi 1,7 triliun rupiah atau 64%. Ini dana alokasi umum adalah dana paling besar alokasinya yang disalurkan ke Pemda, Pemkab Buton, Pemkab Buton Selatan, Buton Utara, Buton Tengah, dan Wakatobi. Sementara itu lanjut Aang Junaidi, dana transfer khusus dari alokasi anggaran 960 miliar rupiah sudah terrealisasi sebesar 49,1%. Sementara dana desa dari Pagu 284 miliar rupiah sudah terrealisasi sebanyak 86,2%. Kemudian dana intensif fiskal dari alokasi 7,7 miliar rupiah sudah terrealisasi sebanyak 50%. Reporter RRI Bau-Bau, Herul Mulku, melaporkan. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Komoditi sayur-sayuran termasuk cabai di Bau-Bau beberapa pekan terakhir terpantau turun harga. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bau-Bau mencatat telah menangani sebanyak 177 pelanggaran Perda maupun Perkada sejak Januari hingga Juli 2024. Mewakili kerabat kerja dari Bau-Bau, saya Laude Muhammad Syaribul mengucapkan terima kasih, dan kami harap Anda tetap bersama Radio Republik Indonesia Bau-Bau untuk mengikuti program kami selanjutnya. RRI Bau-Bau terus mengudara untuk Indonesia. Sampai jumpa.